Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan perkuliahan hari ini nanti saya akan menjelaskan tentang teknik mewarnai ya, menggunakan media krayon gitu. Jadi kalau kemarin untuk di UTS kan tugasnya atau UTS-nya adalah membuat gambar, dan untuk UAS-nya juga sama, membuat gambar tapi dengan diwarnai gitu. Kalau untuk UTS-nya kemarin kan tanpa pewarnaan. Nah, kalau yang untuk UAS-nya ini nanti dengan pewarnaan. Nah, proses mewarnai dengan media krayon ini itu nanti juga tidak secara keseluruhan Anda harus menggunakan krayon, tidak, tetapi bisa juga memanfaatkan media pewarnaan yang lain. Misalnya saja menggunakan kombinasi antara krayon dengan pensil warna, atau krayon dengan pensil, atau juga mungkin penggunaan media yang lain seperti tip X gitu. Nah, ini nanti kita bisa lihat ini ya, demonstrasinya atau tutorialnya di video yang saya share di Spada juga ada gitu. Jadi pewarnaan menggunakan media krayon ini biasanya kalau kita mengeksplor atau membuat warna gradasi, perpindahan warna itu biasanya kalau krayon itu mulai dari warna yang gelap dulu, seperti apa yang tersaji pada video yang bisa kita lihat bersama ini gitu. Ini mewarnai dedaunan di pohon dengan warna yang mungkin bagi kita ini ya sangat berbeda atau sangat di luar ekspektasi kita atau pikiran kita, bahwa biasanya kalau daun atau dedaunan itu kan warnanya hijau, tapi di sini dikerjakan dengan warna ungu muda terus menuju ke warna pink gitu. Jadi di dalam sebuah gambar ketika kita warnai itu juga kita bisa memperhatikan atau mengambil referensi dari apa yang ada di kehidupan nyata, bahwa dedaunan atau pepohonan itu tidak semuanya berwarna hijau. Jadi ada yang merah, ada yang pink juga mungkin seperti ini karena mungkin pohonnya banyak bunga, atau memang pohonnya pohon sakura misalnya gitu. Terus juga kita lihat bersama di sini tadi ada proses meraut gitu. Jadi meraut krayon ini juga menjadi hal yang penting karena dalam proses pewarnaan menggunakan krayon itu butuh penyesuaian yang pas gitu, sehingga ada objek-objek yang ukurannya kecil atau gambar yang ukurannya kecil itu bisa diwarnai dengan rapi dan dengan bersih gitu. Yang kita lihat bersama ini untuk menentukan arah ya, arah perpindahan warna atau arah perpindahan gradasi ini itu seperti yang warna ungu ke pink tadi kan dari tengah ke pinggir. Jadi semakin ke pinggir semakin mudah warnanya. Nah, yang kita lihat bersama ini untuk pohon berikutnya warna hijau toska ke warna hijau toska yang lebih muda menuju ke satu arah, yaitu semakin ke kanan semakin mudah warnanya gitu. Jadi sebenarnya untuk menentukan arah warna gradasi itu juga bebas sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk anak-anak apalagi tidak harus mementingkan atau tidak harus mengacu pada prinsip pencahayaan di dalam pewarnaan gitu. Tapi kalau memang di seni rupa, kalau saya dulu pelajari secara keilmuannya, memang ada hal yang perlu diperhatikan gitu, bagaimana ada rumus pencahayaan. Jadi ada cahaya datang, ada bagian yang terkena cahaya, ada bagian yang akhirnya berbayang atau lebih gelap. Nah, itu juga ditentukan. Nah, kalau ini tidak masalah, kita coba eksplor saja. Terus juga biasanya bagi kita atau bagi orang awam ketika mau mewarnai itu juga terjadi kebingungan dalam artian, oh ini mau saya warnain apa ya, daunnya sudah hijau,
pepohonannya sudah ungu. Terus semak-semaknya saya kasih warna apa? Apakah hijau, apakah merah, apakah warna yang lain gitu. Nah, kebingungan-kebingungan ini itu bisa kita atasi ketika kita melihat referensi yang sudah ada. Kita bisa menirunya. Atau dari apa yang kita amati dari referensi yang sudah ada, kita bisa explore, bisa kreasikan sendiri atau otak-atik sendiri, atau juga kita bisa mengambil referensi dari palet warna. Jadi palet warna itu biasanya disajikan dalam satu paket warna yang ketika dipadu-padankan itu menjadi satu kesatuan warna yang menarik gitu. Nah, ini biasanya juga mudah untuk dilakukan ketika kita sudah terbiasa mewarnai itu. Dan sebenarnya setiap individu juga memiliki kekhasan warna sendiri-sendiri gitu. Itu bisa kita lihat dari misalnya salah satu contoh yang sederhana gitu, yang dan pasti itu ada gitu. Kemungkinan besar masing-masing individu, Anda semua pasti memiliki warna yang khas dilihat dari baju gitu, baju yang Anda koleksi atau baju yang Anda punyai pasti ada memiliki kecenderungan warna tertentu, entah itu gelap, entah itu warna-warna pastel atau warna-warna yang cerah, atau suka yang warna bling-bling gitu, atau warna-warna yang lain. Pasti itu ada kekhasannya sendiri-sendiri gitu. Begitupun juga ketika warna itu memiliki pengaruh rasa gitu, atau memberikan tanda gitu, memberikan suasana gitu. Seperti warna yang menggambarkan cerah, warna yang menggambarkan mendung, warna yang menggambarkan malam, berawan dan lain sebagainya gitu. Hal ini juga bisa kita lihat secara mudah gitu di fasilitas-fasilitas umum. Misalnya warna-warna yang digunakan untuk interior gitu. Warna untuk interior misalnya untuk rumah sakit biasanya akan menggunakan warna-warna pastel karena akan berdampak memberikan efek ketenangan gitu, kesejukan misalnya. Ruang kelas TK atau PAUD pasti di situ akan full color gitu, berbagai macam tempelan, berbagai macam mural atau lukisan dinding yang beraneka macam warna gitu. Ruang untuk bioskop atau tempat nonton biasanya cenderung memiliki warna-warna gelap gitu, karena memang untuk mendukung pencahayaan di dalam pemutaran video lebih maksimal gitu. Nah, hal-hal ini kan sangat erat kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari atau sangat banyak bisa kita temui di lingkungan kita sehari-hari gitu. Nah, di sini tadi sambil saya jelaskan, Anda bisa menyimak bahwa apa yang dilakukan di sini untuk membuat pewarnaan yang didemonstrasikan oleh kreator YouTube ini adalah pewarnaan yang mengeksplor gradasi warna dari warna yang gelap ke warna yang lebih terang gitu. Tetapi ada beberapa hal nanti di bagian gedung atau kastilnya atau istananya dan juga di bagian jembatannya nanti ada proses yang berbeda yang dilakukan gitu. Yang tadi atau yang ini kita lihat pewarnaan kan mulai dari warna gelap ke warna yang terang. Tapi untuk jembatan dan kastil nanti proses pewarnaannya adalah menggunakan warna yang terang ke warna yang gelap. Nah, warna yang terang itu digunakan atau digoreskan merata, terus nanti ditimpa atau ditumpuk dengan warna yang gelap. Karena ada proses yang berbeda yang dilakukan untuk menghasilkan hasil akhir gambar gitu. Nah, pewarnaan gradasi juga ada perbedaan. Tadi ada yang mulai dari tengah semakin ke pinggir semakin terang. Nah, di bunga ini atau gambar bunga ini sebaliknya, dari pinggir dulu gelap, semakin ke tengah semakin terang, itu juga bisa. Atau mungkin tadi di pepohonan yang mirip dengan pohon cemara yang berjejer ini, dari samping kanan ke samping kiri atau sebaliknya dari samping kiri ke samping kanan, mulai dari warna gelap ke warna yang lebih terang. Nah,
Untuk gradasi di media krayon itu memang mudahnya menggunakan warna yang gelap dulu. Kalau mau membuat gradasi warna, jadi warna yang gelap dulu ditimpa dengan warna yang lebih terang, itu akan mudah ngeblendnya, akan mudah tercampurnya. Baik warna yang berdekatan, warna monokromatik itu ya warna yang berdekatan hampir sama, jadi kayak ungu muda, merah muda atau pink misalnya, itu kan warna yang berdekatan. Hijau tua, hijau muda, terus kuning itu kan warna yang berdekatan. Itu namanya warna monokromatik. Seperti sungai ini juga warna monokromatik. Jadi tahapan-tahapan pewarnaan ini sebenarnya bisa sangat beragam. Anda juga bisa mengeksplor sendiri gitu. Terus juga bisa bereksperimen sendiri untuk menghasilkan gambar atau visual gambar yang menarik gitu. Nah, di dalam tahapan ini tadi kita saksikan untuk gambarnya kan sudah di garis tebal menggunakan spidol atau menggunakan pensil misalnya. Nah, ketika diwarnai, ini kan sedikit banyak akan tertutup garis-garisnya. Nah, ketika garis-garisnya tertutup, nanti setelah selesai pewarnaan, garis-garis outline gambar itu bisa diulangi lagi dengan menggunakan pensil warna hitam ataupun pensil hitam biasa dengan tingkat kepekatan yang tinggi, misalnya pakainya 4B atau 6B gitu, sehingga outline gambar atau garis gambar itu bisa muncul kembali, jadi bisa mempertegas gambarnya. Nanti akan kita saksikan bersama gitu. Nah, di sini untuk membuat langit, dedaunan atau semak-semak itu juga tidak harus menggunakan warna-warna yang pakem dalam artian langit harus biru gitu. Langit harus putih awannya misalnya. Kita coba berimprovisasi saja gitu. Kita coba kembangkan imajinasi Anda juga gitu, sehingga bisa menghadirkan visual yang menarik gitu. Misalnya ini langit kan warnanya ungu kebiruan gitu. Sebenarnya juga di kehidupan nyatanya juga ada warna-warna seperti itu yang dihasilkan atau disajikan oleh langit gitu. Misalnya ketika ada senja atau ketika ada sedikit temaram mendung misalnya gitu. Nah, hal itu menjadi penting untuk referensi kita terkait dengan warna yang kita gunakan untuk mewarnai. Nah, ini sudah proses mewarnai jembatan. Jadi jembatan ini semuanya diberikan warna kuning kehijauan. Jadi warna yang cerah hitungannya. Jadi semua diberikan warna kuning kehijauan secara keseluruhan gitu. Nah, nanti setelah warna kuning selesai dilakukan pewarnaan ini, itu juga ada proses pembersihan gitu. Seperti tadi kita lihat beberapa kali kan ada yang menggunakan tataan tisu, ada yang membersihkan menggunakan kuas gitu. Karena ketika kita mewarnai menggunakan krayon itu sedikit banyak pasti ada serpihan krayon yang tersisa atau berserakan gitu di gambar kita. Itu kalau tidak dibersihkan nanti tergores atau tergesek menggunakan telapak tangan kita, juga akan mempengaruhi warna-warna di gambar yang kita kerjakan. Nah, ini berikutnya dari tadi warna terang, warna kuning, ini ditimpa warna hitam atau warna gelap gitu. Ada penggunaan warna hitam dan warna coklat nantinya. Nah, ini kan prinsip pewarnaannya berbeda dengan tadi mewarnai bunga, mewarnai pohon, mewarnai dedaunan kan berbeda. Ini berikutnya menggunakan warna coklat tua gitu. Nah, nanti kalau sudah ditimpa dengan warna hitam dan coklat tua ini, baru dilakukan proses pencoretan. Nah, pencoretan ini dilakukan menggunakan alat khusus gitu. Kalau mungkin di TK, kalau di TK saya dulu namanya atau sebutannya alat pencocok gitu, yang ujungnya kayak paku itu. Jadi bisa menggunakan itu, bisa menggunakan tusuk sate, bisa menggunakan ballpoint yang sudah habis tintanya gitu untuk membuat tekstur sehingga gambar itu menjadi lebih maksimal hasilnya dan
tekstur itu membuat gambar itu menjadi lebih menarik gitu. Nah, ini alatnya gitu. Jadi dicoretkan untuk membuat pola gitu. Nah, ketika dicoretkan warna yang pertama yang akhirnya muncul, warna kuning kehijauannya yang muncul gitu. Nah, seperti ini kan lebih menarik. Jadi ada proses yang berbeda yang dilakukan menggunakan tahapan ini. Tentunya tahapannya berbeda dengan pewarnaan-pewarnaan pada tahapan yang pertama tadi gitu. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan ini sambil menyimak video tutorial, ada yang sambil bertanya atau ingin bertanya, monggo silakan. Karena ini nanti akan saya gunakan untuk UASnya. Jadi UASnya nanti akan saya berikan 3 tema yang berbeda. Anda memilih 1 dari 3 tema itu, terus itu nanti Anda kerjakan, Anda gambar dari tema itu menjadi ide untuk membuat gambar, dan gambar itu Anda warnai menggunakan krayon. Dan tidak hanya krayon, Anda bisa mengkombinasikannya dengan pensil warna, dengan tip X. Nanti juga ada di sini, nanti kita lihat bersama, ada proses finishing yang menggunakan tip X juga. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, monggo. Ini Ibu siapa ini yang bertanya? Bu Leni, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak, ini untuk masalah gradasi warna ya Pak. Itu ada teknisnya nggak Pak? Maksudnya ada acuan yang real atau acuan yang baku? Kalau warna ini paduannya sama ini, warna ini dengan paduannya sama ini, ataukah dalam menentukan warna gradasi itu menggunakan insting sendiri Pak, atau bagaimana ya Pak? Terus terang saya sendiri itu kadang kalau mau memadukan gradasi itu kadang masih agak kesulitan Pak gitu. Boleh nih. Jadi terima kasih Pak. Kalau ingin membuat warna gradasi itu sebenarnya warna apa saja boleh. Yang penting prinsipnya di pembuatan warna gradasi itu kita bisa mulai dari warna yang lebih pekat dulu ke warna yang lebih terang gitu. Seperti tadi yang kita lihat bersama kan, misalnya ada warna ungu, terus warna ungu yang lebih muda, terus warna pink misalnya. Itu warna-warna yang senada. Tetapi ada juga yang misalnya dari warna biru terus nanti dicampur dengan warna hijau muda, itu kan juga bisa gitu. Jadi prinsipnya dari warna yang gelap dulu ke warna yang terang. Jadi istilahnya mencampurnya akan lebih maksimal. Berbeda kalau kita misalnya menggunakan warna yang lebih muda, terus baru kita blend atau kita buat gradasi dengan warna yang lebih gelap. Itu nanti tidak akan bisa nyatu gitu. Karena yang menjadi dasar kan warna yang lebih terang gitu. Berbeda kalau yang menjadi dasar adalah warna yang lebih gelap. Jadi mencampurnya akan lebih atau proses percampurannya akan lebih soft, akan lebih perpindahan warnanya akan lebih halus gitu. Kalau kita pakai warna yang lebih muda nanti malah ada perbedaan warna gitu, karena akan susah gitu, karena yang di bagian atas adalah bagian yang gelap gitu. Nanti coba dipraktekkan warna-warna apa saja boleh, yang penting tadi prinsipnya dari warna yang lebih gelap ke warna yang lebih muda gitu. Misalnya dari warna merah terus dikombinasi dengan warna hijau muda, itu masih bisa di blend. Tapi kalau warna-warna yang sama-sama kuat itu agak susah, walaupun bisa tetapi agak susah atau kadang juga kurang pas untuk dilihat. Nah, ini kan bermain rasa tadi gitu. Jadi ketika kita coba memadu-padankan warna juga kita coba mengolah rasa gitu, apakah ini bagus atau nyaman gitu. Walaupun memang terkadang di masing-masing individu itu juga memiliki karakter warna yang beda-beda gitu. Kalau saya misalnya bikin karya lukis, pasti warnanya full color dengan berbagai macam warna saya masukkan di situ semua. Tapi mungkin ada beberapa individu yang ketika membuat karya dia menggunakan warna-warna monokromatik gitu, warna-warna yang berdekatan, misalnya warna biru muda, biru toska, misalnya kecenderungan biru misalnya. Tapi juga mungkin ada yang lain lebih kecenderung ke warna-warna gelap gitu, coklat terus biru tua misalnya. Jadi sebenarnya tidak masalah asalkan kita bisa
memadu padankan warna-warna itu menjadi satu kesatuan warna yang pas dalam artian enak untuk dilihat gitu, enak untuk dinikmati. Jadi ada rasa yang dibagikan di dalam sebuah karya melalui kombinasi tata letak warna yang pas gitu. Nah, untuk menuju ke arah sana itu kan kita butuh proses gitu. Mungkin kalau baru sekali dua kali masih ada kebingungan gitu. Ini saya letakkan warna ini di mana gitu. Oh, pohon ini saya kasih warna hijau. Nanti rumputnya warna hijau juga, semak-semaknya hijau juga, dominan hijau. Jadi kan kurang menarik gitu. Tapi ketika menyajikan sesama tanaman tapi warnanya beda-beda, terus ditata sedemikian rupa, kan jadi lebih menarik untuk dilihat, lebih apa ya, indah gitu, dalam artian ada keberagaman warna di situ gitu. Dan sebenarnya di kehidupan nyata atau di alamnya juga itu disajikan bahwa sama-sama menjadi satu komplek atau satu tempat, ada pohon tinggi, ada semak-semak, ada pepohonan, pasti ada daun yang berbeda di situ gitu. Ada batang juga yang warnanya berbeda gitu. Ada bunga-bunga juga yang warnanya berbeda. Nah, ini yang coba untuk dimasukkan di dalam proses pewarnaan untuk menghasilkan sebuah karya gambar yang menarik. Seperti itu kurang lebihnya, Bu Leni. Berarti mohon maaf Pak, tambah lagi. Berarti untuk apa, kayak menentukan warna itu ya Pak, itu tidak harus kalau daun itu harus hijau gitu ya Pak. Kalau misal katakanlah kita padu padankan dengan warna lain, itu boleh-boleh saja Pak, atau harus sesuai? Boleh saja. Misalnya ini tadi ya, daun yang ini, pohon yang daunnya pink, ini juga tidak harus semua pink misalnya. Anda coba bagian mungkin yang tengah ada yang hijau, ada yang warna-warni yang beda, itu sebenarnya juga bisa saja gitu, karena pepohonan itu tidak semua kita amati kan daunnya juga hijau, enggak kan, ada yang agak kuning, ada mungkin yang daun-daun tertentu itu warnanya merah gitu, ada pucuk merah kan juga ujungnya malah merah, ke gradasi makin bawah semakin hijau gitu kan. Jadi bebas-bebas saja gitu. Makasih Pak. Soalnya terkadang kalau kita pembelajaran ya Pak, kita kan katakanlah saya megang usia paling kecil ya Pak. Jadi kalau mengajari anak mewarnai itu, mohon maaf Pak, cenderung lebih ke realnya. Ayo anak-anak kalau lihat pohon itu daunnya warna apa ya gitu Pak. Jadi ya, kadang kita gini, kalau saya lebih ke realnya, malah siswanya yang protes, Pak, ini saya lihat kemarin daun itu warnanya coklat kok, ini kok hijau terus. Kadang kan malah sebaliknya gitu. Atau mungkin juga memang sebagian besar atau mungkin kecenderungan secara garis besar melihat bahwa dedaunan itu warnanya hijau gitu. Tetapi kan kita juga bisa menyampaikan, atau kadang malah anak-anak yang menyampaikan, kalau daunnya ini, pohon ini warnanya nggak hijau, ada yang agak kuning, kadang kan gitu. Nah, di sini kita juga bisa apa ya, memasukkan edukasi bahwa di kehidupan nyata atau di alamnya juga dedaunan juga bisa macam-macam warnanya, baik bentuknya, warnanya, terus mungkin ada berbagai macam bunganya juga bisa macam-macam gitu. Terus misalnya bebatuan itu juga kalau di sini tadi kita lihat seragam ya, ada jalan di sini yang dekat dengan istana itu kan warnanya hitam gradasi putih, tapi yang setelah jembatan ini kan warnanya beda gitu. Ada warna-warni, ada merah, ada coklat kekuningan, atau coklat muda gitu. Nah, keberagaman ini saya kira bisa menjadi cerita yang menarik, misalnya dikerjakan oleh anak-anak, pasti ada banyak cerita gitu. Nah, ini yang sering saya temui ketika saya dulu ngajar di TK gitu. Jadi gambarnya seperti apapun, anak-anak bisa banyak cerita di situ, bisa banyak menyampaikan hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kita gitu. Tapi hal tersebut jarang saya temui di mahasiswa gitu. Gambarnya bagus ini, tapi ketika diminta untuk menjelaskan narasi atau menceritakan itu kadang malah nggak bisa. Nah, ini kebalikannya gitu. Gitu Ibu Leni. Terima kasih banyak Pak. Monggo yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini seperti di ini ya, video ini ya. Ini tadi kan sudah selesai dilakukan pewarnaan. Ketika pewarnaan itu sudah selesai,
outline atau garis tepi gambar pohon, semak-semak, bunga dan lain sebagainya kan sedikit banyak tertutup oleh bekas goresan krayon. Makanya ini diulangi lagi, ada beberapa penebalan sehingga objeknya itu bisa terlihat lebih detail lagi, lebih jelas lagi gitu. Nah, untuk finishing pendetailan ini juga bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan pensil hitam biasa. Nah, di dalam proses menebalkan outline garis ini, itu terkadang kita bisa lihat ada tatakan tisu gitu. Jadi ini menghindari warna-warna yang sudah nempel di kertas itu tergores oleh tangan gitu atau telapak tangan gitu, sehingga mempengaruhi kebersihan karya yang dihasilkan. Nah, ini menggunakan tip X gitu. Jadi finishing yang dilakukan di sini misalnya memberikan pola, ada bunganya, pohonnya. Jadi diberikan titik-titik menggunakan tip X. Ada beberapa aksen yang dimaksimalkan bisa menggunakan tip X, bisa menggunakan pewarna krayon yang lebih tua misalnya, atau juga bisa menggunakan cat akrilik juga bisa, atau spidol yang warna misalnya yang sesuai yang diinginkan itu juga bisa gitu. Nah, ini kurang lebihnya teknik atau tahapan pewarnaan yang sebenarnya juga bisa teman-teman lihat secara mandiri ya di dalam prosesnya, tapi ini saya coba perjelas lagi dalam penyampaian tahapan yang mungkin juga kita bingung ketika hanya menyaksikan saja. Nah, di sini saya coba untuk sedikit menjelaskan agar bisa lebih paham lagi terkait dengan pewarnaan itu tadi gitu. Sebenarnya ada banyak yang bisa dimaksimalkan lagi di gambar ini, tetapi terkadang di dalam sebuah karya gambar atau lukisan itu ada bagian yang perlu digarap detail karena itu menjadi point of interest atau menjadi poin utama. Ada yang hanya digarap seadanya saja gitu, yang penting diselesaikan tapi tidak dimaksimalkan gitu. Hal ini juga biasanya terjadi pada industri-industri kreatif lainnya seperti film gitu. Seperti film itu kalau tokoh utamanya berada atau berkumpul dengan tokoh-tokoh figuran, pasti dia akan menonjol sendiri. Entah itu terlihat dari bajunya, dari angle-nya yang tampak lebih dominan daripada yang lain. Nah, ini juga terjadi pada pembuatan karya seni lukis ataupun seni gambar gitu. Monggo, ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Jadi ini saya baru bisa masuk karena kemarin ada pelatihan workshop yang harus berjalan 3 hari berturut-turut gitu, dari pagi sampai sore. Monggo Bu Widi. Bu Widi dulu, nanti baru Bu Rina nggih. Iya. Untuk pengenalan istilahnya kalau di kita itu rumpun ya Pak ya, rumpun warna gitu, misalnya hijau, residu muda, dan jodoh dan lain sebagainya. Nah, pengenalan kategori rumpun warna itu sebaiknya diberikan dari semenjak usia berapa ya Pak ya? Misalnya kita kan udah dari usia 3 atau 2 yang masih kecil-kecil itu, apakah juga sudah harus diberikan rumpun kayak gitu, pengenalan rumpun sebaiknya dari usia berapa? Bisa Ibu. Jadi kalau dulu saya di TK saya ya, kalau yang saya perhatikan ya, dalam kegiatan bermain gitu, misalnya percampuran warna atau anak-anak mengenal warna itu ketika anak-anak misalnya bermain dengan pewarna makanan gitu yang diencerkan dengan air gitu, misalnya warna merah dengan warna kuning dicampur dengan intensitas yang sama, misalnya satu tuangan dengan satu tuangan, nanti hasilnya apa gitu. Nah, ini kan sedikit banyak akan memberikan edukasi bahwa percampuran warna ketika diterapkan antara warna A dan B jadinya ini gitu. Itu juga sebenarnya di seni rupa juga ada yang namanya diagram warna gitu. Jadi diagram warna kalau merah, kuning, biru itu kan warna primer, warna pokok gitu. Dari ketiga warna itu bisa menghasilkan ribuan warna yang memiliki karakter dan kekhasannya masing-masing gitu. Dan kalau kita belajar warna-warna yang ketika dikelompokkan itu menjadi
satu kesatuan warna yang menarik untuk atau bagus atau enak untuk dilihat, itu kita bisa lihat di Google itu palet warna. Jadi palet warna itu adalah pengelompokan warna-warna yang menjadi satu kesatuan warna yang ketika disajikan itu enak dilihat gitu. Jadi kayak misalnya semua lah Anda semua kan ketika memilih baju, atasan, bawahan, kerudung, tas, sepatu, untuk mematch atau mematchingkan ke semua warna yang Anda gunakan itu kan ada rasa yang dibutuhkan. Misalnya, oh kerudungnya warnanya hijau, bajunya warnanya apa gitu, bawahannya apa gitu. Nah ini menjadi, ketika itu menjadi satu kesatuan warna, itu biasanya di di referensi atau di rumus warna itu ada diagram warna atau ada palet warna gitu. Jadi silakan saja eksperimen atau silakan saja untuk mengeksplor gitu. Kalau anak-anak sederhananya ya misalnya dalam bermain gitu, bermain cat atau bermain tadi cairan dengan warna-warna yang berbeda, dicoba dipadu-padankan, ada perubahan kimia sehingga menjadi berbeda warnanya gitu, menjadi tercampur, kan ada proses kimia yang akhirnya menjadi warna baru gitu, antara merah dan kuning terus dicampur jadinya ke warna orange gitu, orange dicampur dengan biru jadinya ke ungu yang seperti apa nanti ungunya akan beda dengan warna merah dicampur dengan biru misalnya, jadi ungunya lebih pekat gitu misalnya. Nah dari situ pengenalan secara sederhana itu bisa dikenalkan ke anak-anak, kurang lebihnya seperti itu Ibu. Berarti kalau misalnya mewarnai pohon ya Pak ya, misalnya pohon ini pohon coklat misalnya, kalau yang usia masih kecil pun bisa dikenalkan, nanti dikasih coklat muda, kemudian kasih tua dan sebagainya, kayak itu tidak masalah ya Pak ya? Tidak masalah, bisa seperti itu, tapi terkadang juga di lapangannya kadang anak-anak juga protes karena melihat di kenyataannya ada pohon yang warnanya agak putih, bahkan mungkin ada pohon yang menurut mereka itu warnanya hitam gitu. Jadi itu juga tidak masalah gitu. Karena di anak-anak itu setiap apa yang dia kerjakan itu pasti ada ada dasarnya gitu, walaupun juga itu memang tidak semua orang mungkin bisa menerima ya, oh kok gini ya, padahal yang mereka lihat kan memang seperti itu, kayak gambar saja lah, gambar mobil itu walaupun dari samping atau nampak samping pasti rodanya juga akan digambar semua karena memang itu yang dia lihat gitu. Mobil rodanya ada 4, sisi kanan dan sisi kiri masing-masing 2 gitu. Walaupun dari samping juga harus kelihatan 4 misalnya gitu. Jadi apa yang mereka lihat itu selalu ingin divisualkan secara real, walaupun anak-anak punya keterbatasan dalam proses memvisualkan, baik mewarnai ataupun menghasilkan bentuk objek gitu. Begitu Ibu. Ya Bapak, terima kasih Bapak. J, sama-sama. Monggo Bu Rina. Oh iya Pak, izin bertanya ya Pak. Tadi udah disampaikan sama Bunda Widi. Pertanyaan yang kedua nggih Pak. Ini bertanya rekomendasi merek mungkin Pak, merek krayon yang bagus apa ya Pak? Waduh, kalau merek krayon seperti pada umumnya saja ini kita lihat oil pastelnya sepertinya juga merek-merek Titi kalau nggak salah, atau apa ini yang krayonnya seperti ini. Ini kan krayon-krayon yang familiar ya, maksudnya familiar dalam artian seperti krayon yang biasa kita pakai. Jadi bebas saja kalau untuk krayon, yang penting nyaman saja. Ya memang ada jenis-jenis krayon tertentu atau mungkin merek tertentu yang susah nempel di kertas atau susah dicampur atau ngeblendnya susah gitu. Tapi mungkin dengan keterbatasan itu juga bisa menghasilkan karakter gambar atau hasil mewarnai yang beda gitu. Silahkan saja, tidak masalah. Saya tidak akan mau pakai Titi, mau pakai Faber-Castell atau apa, kan banyak juga jenisnya. Monggo silakan saja. Tapi ini ya di dalam proses mewarnai ini biasanya lebih maksimal itu juga dimix dengan tidak hanya krayon gitu. Jadi misalnya kalaupun saya punya pensil warna, juga ada beberapa yang misal dimaksimalkan dengan pensil warna gitu. Entah pemberian tekstur atau memaksimalkan tadi ya warna-warna
di dalam membuat outline kembali atau menebalkan garis-garis yang sudah tertutup oleh goresan krayon, itu juga bisa menggunakan pensil warna ataupun pensil, atau juga mungkin menggunakan spidol juga bisa juga, atau ini tadi ada yang proses menggunakan tip X ya, membuat titik-titik ini kan pakai tip X, itu juga silahkan. Jadi tidak semua pure menggunakan krayon gitu. Jadi silahkan mengeksplor apa yang ingin dikerjakan atau apa yang ingin dilakukan dalam proses pewarnaan ini gitu. Begitu Ibu, monggo ada lagi yang lain silakan. Jadi mungkin teman-teman juga yang lain juga punya cara tersendiri, itu juga silakan dikembangkan, atau mungkin apa yang kita simak bersama ini tadi bisa menjadi salah satu referensi yang bisa juga dikembangkan kembali gitu. Jadi kalau bingung untuk menentukan objek semak-semak ini, terus objek pohon ini dan objek bebatuan ini mau dikasih warna apa, coba bisa lihat referensi gambar atau tutorial yang ada misalnya di YouTube. Itu bisa Anda kreasikan atau bisa Anda ubah-ubah gitu. Kalau Anda mencoba sendiri kan, oh ternyata kurang pas, tapi kalau Anda coba lihat hasil yang sudah jadi, oh ternyata dipadu-padankan ini pas ya. Coba kalau warnanya saya buat lebih mudah lagi misalnya, kayaknya lebih pas gitu. Jadi melihat referensi sekaligus juga memikirkan gitu warna-warna apa yang nanti Anda akan terapkan di karya Anda, sehingga menjadi karya yang memiliki perpaduan warna yang pas atau ya menarik gitu, karena berbagai macam warna yang Anda gunakan, terus berbagai macam teknik atau finishing yang Anda gunakan gitu. Begitu Ibu, monggo ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup jelas dari penjelasan saya. Nanti untuk kuasnya akan saya share untuk 3 tema ya, 3 tema. Silahkan nanti Anda pilih satu saja untuk divisualkan menjadi sebuah gambar dan diwarnai gitu. Terus ini untuk menggambar atau mewarnai menggunakan krayon ini, kalau objeknya terlalu kecil kan kita harus meraut krayonnya juga agar bisa menjangkau ke tempat-tempat yang kecil. Terus untuk mencampur warna-warna di objek atau gambar yang kecil itu juga kita bisa menggunakan alat bantu cotton bud gitu untuk memblend atau untuk mencampur warna gitu. Terus kalau tidak, kita bisa siasati untuk menggambar objek yang besar gitu agar nanti memudahkan di dalam pewarnaan. Ini juga menjadi beberapa alternatif solusi untuk mempermudah kita ketika mewarnai di sebuah gambar gitu. Itu dari saya. Ada yang bertanya lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Sudah jelas semuanya, tinggal nanti dipraktekkan dan membuat, karena biasanya sih ini seperti persiapan UAS sebelumnya, di semester-semester sebelumnya saya informasikan lebih awal karena memang proses untuk mata kuliah praktek kan beda gitu. Untuk ujiannya kan pasti berbeda, tidak seperti ujian teori yang diberikan soal terus langsung menjawab pertanyaan dikumpulkan. Tapi ini saya coba untuk jauh-jauh hari saya informasikan di awal untuk soal atau tema UASnya, sehingga Anda bisa mengerjakan lebih dulu. Harapannya dengan mengerjakan lebih dulu, hasil yang nanti dikumpulkan di Spada untuk UASnya juga bisa bagus-bagus gitu. Harapannya bisa menjadi karya yang nilainya bisa maksimal semuanya gitu. Harapannya seperti itu. Begitu dari saya, cukup atau ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ya.
Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Jelas? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas saya kira cukup untuk kegiatan atau pertemuan perkuliahan hari ini di dalam penyampaian teknik mewarnai ya, menggunakan krayon gitu, dan dikombinasi dengan mungkin media-media pewarna yang lain. Jadi silakan saja mengeksplor apa yang sudah Anda punyai media pewarna, dan silakan nanti juga bisa mengerjakan semaksimal mungkin agar hasilnya juga bisa maksimal. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas waktunya, dan semoga nanti juga apa yang kita pelajari bersama memberikan dampak yang positif bagi kita semua dan bagi anak didik kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.